Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sampai hari ini sudah memasuki hari ke-10, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai dengan selesai. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kita cermati ayat ini, kalau kita cermati secara seksama, ayat ini menggambarkan bahwa manusia, bahwa setiap manusia memiliki permasalahan. Kemudian permasalahannya itu tidak bisa dituntaskannya, tidak bisa diselesaikannya sendiri. Selalu memohon, seorang hamba Allah selalu mohon campur tangannya Allah ketika menghadapi masalah. Memohon campur tangan Allah untuk menyelesaikan persoalan. Sebab ayat ini wasta'inu bis sabri was shalah, ini menggambarkan bahwa kita itu butuh pertolongan. Tidak ada manusia yang mandiri. Tidak ada manusia yang dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Artinya bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki sisi kelemahan. Maka tidak ada celah bagi manusia itu menjadi orang yang takabur, sombong. Karena dia dalam hidupnya sudah ada masalah, dan masalahnya itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahannya, dia minta campur tangan Allah di dalamnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam ayat ini Allah memberikan dua cara
untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita di dunia. Baik persoalan batiniah dan persoalan lahiriah kita, persoalan fisik, persoalan rohani kita. Ada dua cara atau dua jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selesaikan masalahmu dengan sifat sabar. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia memiliki persoalannya sendiri. Setiap manusia memiliki masalahnya sendiri. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan masalah itu adalah sabar. Sabar dalam arti kekuatan dan ketangguhan jiwa kita untuk menghadapi masalah, kemudian mencari solusi dalam rangka penyelesaian masalah. Sabar bukan berarti diam. Sabar itu ketangguhan jiwa kita untuk menghadapi problem. Kemudian kreativitas kita untuk mencarikan solusi agar persoalan kita terselesaikan. Artinya, untuk menyelesaikan persoalan kita, kita dituntut untuk berpikir. Bukan diam saja. Dituntut berpikir untuk mencari solusi. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengolah pikir kita. Kita harus berdiskusi. Artinya, kita butuh masukan, kritik, dan saran dari orang di sekitar kita. Ini menggambarkan betapa lemahnya kita manusia. Tidak mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Harus dibantu oleh saudara atau tetangga. Kemudian, setelah sabar, setelah berdiskusi, setelah berpikir, persoalan itu apakah hilang? Boleh jadi sudah. Tetapi jika belum juga, maka ada tempat kita bergantung. Tempat kita memohon pertolongan yang lebih agung lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan sholat. Sholat di sini bermakna boleh jadi sholat, boleh jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menceritakan gambaran keadaan manusia sesungguhnya. Kemudian ditawarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia. Maka di sini kita perlu merenung di bulan Ramadan. Ayat ini memang ringkas, tetapi bisa menggambarkan keberadaan kita selaku manusia yang tiap hari dan setiap saat memiliki problem. Dan problem itu harus kita hadapi dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian sholat yang bagaimana yang mampu menyelesaikan masalah kita? Dalam lanjutan ayat tadi disebutkan, innaha la kabiratun. Sesungguhnya kalau kita berpacu kedua jalan ini, sabar dengan sholat, melalui sholat itu agak berat. La kabiratun, berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang betul tulus dan khusyuk di dalam sholat. Jadi yang bisa menyelesaikan itu apabila kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, ataupun berdoa betul-betul khusyuk, mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan penuh keyakinan. Kalau seandainya kita dalam keadaan bermasalah, problem hidup, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan sosial dan lain sebagainya. Persoalan itu terus menghantui kita dan terus membuat kegelisahan dan kecemasan pada diri kita. Kemudian sholat yang kita lakukan, sholat ala kadarnya, entah bagaimana pelaksanaan rukunnya, bagaimana rukun fi'linya, rukun qalbinya, rukun kaulinya. Kemudian dengan sholat yang ala kadarnya itu kita berharap bisa menuntaskan permasalahan kita. Kalau menurut ayat ini agak berat. Di samping kita benar dalam sholatnya, juga harus tertib. Kemudian di dalamnya termaktub harus khusyuk alal khasyi'in. Penuh konsentrasi, penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Bukankah Allah, Rasulullah SAW memberikan rule ataupun tata cara agar khusyuk dalam bersolat kita kepada Allah? Dalam sholat seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, dan yakinlah Allah pasti melihat. Nah, keyakinan seperti inilah ketika sholat dan berdoa kita lakukan, insya Allah kegelisahan batin kita, kecemasan kita, insya Allah akan terurai dan menemukan jalan keluar. Kita banyak sekarang ini melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin bahkan diri kita sendiri tidak membidik, gelisah, kecemasan, kleso, kahikolu, tapi nggak tahu kita apa masalahnya, tapi kleso terus, tidak ada ketenangan. Nah, ketika di sini maka kita perlu sabar. Sabar dalam artian di sini kita menggali persoalan, bertafakkur, berpikir apa pangkal masalah. Setelah ketemukan pangkal masalah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, karena kadangkala kita semua persoalan hidup kita ini kita pandang secara materialistis. Semuanya itu permasalahannya. Pangkal masalah persoalan kita adalah masalah materialisme, urusan uang semua masalahnya. Dan itu pun kadang-kadang bermacam-macam. Ada yang urusan uang, dengan uang 200.000 selesai masalahnya. Ada sebagian orang 200 miliar belum selesai masalahnya. Artinya apa? Bahwa persoalan kita itu memiliki kadar dan kualitas. Nah, untuk menetralisir itu perlu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada sebagian orang 200.000 saja ada uangnya, nyenyak dia makan, nyenyak dia tidur, enak dia makan, tenang hidupnya. Ada yang sebagian orang uangnya sudah puluhan miliar, tetapi belum mendapatkan makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Bahkan dia ada persoalan sudah berpuluh miliar uangnya, butuh ratusan juta lagi untuk membuat dia tenang. Maka persoalan manusia itu terus-menerus ada. Nah, tinggal lagi kita bagaimana memanage permasalahan hidup, kemudian tahu kemana kita mengadu.
tahu kita kemana mengkonsultasikan permasalahan. Dan tempat yang paling baik berkonsultasi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dan berdoa. Selebihnya baru ikhtiar. Nah, dengan demikian kita akan merasa hidup ini menjadi tenang dan lega. Tidak ada beban hidup ini. Adapun beban, seolah-olah beban itu menjadi kecil karena kita sudah menyandarkan, menggantungkan persoalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Persoalan ekonomi kita gantungkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Sang Khalik, Sang yang maha kaya. Nah, ini yang perlu kita pupuk. Kita bangkitkan kembali semangat kita bergantung kepada Allah, semangat kita untuk berdoa kepada Allah agar persoalan-persoalan hidup kita bisa diselesaikan. Banyak contoh-contoh kasus, banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara materialisme, tetapi bisa diselesaikan dengan pendekatan spiritualisme. Kadangkala kita terjebak. Persoalan-persoalan itu seolah-olah bisa diselesaikan semuanya dengan pendekatan materi. Lupa kita bahwa unsur lain dari spiritualisme kita itu mampu menyelesaikan persoalan kita. Ada sebagian kita mungkin ada ambisi, ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang kuat, ingin mendapat status lebih tinggi lagi. Ternyata kemampuan tidak ada. Maka ketika kita mohon petunjuk kepada Allah, memang mungkin tidak kita dapatkan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan yang sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin Allah menyebutkan, kalau engkau jadi eselon 2A belum kelasmu, ya cukup dengan eselon 3. Artinya dengan kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah, kita mampu menekan ambisi kita sehingga kehidupan kita kembali menjadi tenang. Dengan kita dekat dengan Allah, dengan memperbanyak sholat, kemungkinan ambisi kita menggebu-gebu, tapi dengan sholat yang kita lakukan, dengan doa yang kita lakukan, kita sendiri yang menekan ambisi kita. Dengan demikian, maka kita akan menjadi tenang. Ketenangan itu artinya terselesaikan persoalan kita. Inilah pendekatan spiritualitas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Kalau kita dalam keadaan tenang, persoalan-persoalan hidup bisa kita hadapi dengan tenang. Maka bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun tajamnya, dan bagaimanapun kasarnya kehidupan ini bisa kita lalui dengan situasi dan dengan keadaan hati yang tenang. Kalau hati kita tenang untuk menghadapi masalah, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Mudah-mudahan sedikit bahan renungan ini dapat mengajak kita, dapat mengetuk hati kita untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penyelesai persoalan hidup kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.